وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ya, kita masuk di poin selanjutnya. Silakan kalau ada pertanyaan, kirimkan ke kolom chat. Tentang hukum poligami. Ya, hukum asal poligami itu boleh, mubah. Jadi sunnah pun juga enggak ya, mubah. Makanya kalau ada orang yang ngomong poligami itu sunnah, ya salah. Mubah. Jika terpenuhi syarat-syaratnya tadi yang di atas tadi. Ini adalah pendapat jumhur ulama dan hukumnya dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan haram jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi dan tujuannya adalah menyakiti seorang wanita. Perubahan hukum tersebut tergantung pada kondisi-kondisi dan kemampuan orang yang berpoligami. Misal contoh, menjadi wajib. Ketika apa? Ketika negara defisit laki-laki. Laki-laki dikirim perang pada meninggal semua gitu. Akhirnya rasio penduduknya 1:10, satu laki-laki ada 10 wanita. Oh, udah kayak gitu suruh poligami. Bahkan kalau perlu negara mewajibkan. Ya. Sunnah buat siapa ya? Buat mereka yang mampu dan ada kebutuhan seksual yang harus dicukupi, gitu kan. Maka dia disunahkan untuk poligami. Makruh buat siapa? Ya, buat mereka yang kemudian punya kebutuhan seksual tinggi, tapi kemudian nggak mampu untuk memberikan nafkah, nggak boleh, gitu kan. Ya, Allah Taala alam. Catatannya, satu, diperbolehkan berbeda ukuran mahar dan walimah di antara istri-istri. Jadi nggak apa-apa. Ini juga bukan masuk kategori adilnya ya. Oh dulu si Fulana ini maharnya cuma 10 gram, maka yang kedua ini harus 10 gram juga enggak. Dulu mungkin masih susah 10 gram, sekarang udah nggak susah ya. Kalau bisa ya lebih banyak lebih baik. Apalagi yang dinikah ini apa namanya anak orang-orang tertentu yang memang secara apa ya positioning itu ada itu secara positioning sosial. Misal anaknya kepala suku gitu kan, atau anaknya tetua adat gitu. Diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha fi wahia bi ardil Habasyah. Bahasanya Rasulullah SAW yang menikahi Ummu Habibah gitu. Yaitu ketika berada di Habasyah. Zaujaha an-Najasyi. Zawajaha di Habasyah dinikahi Zawajaha an-Najasyi. Najasyi yang menikahkan Nabi SAW dengan Ummu Habibah. Wa amharuha arba'ata alafin. Dan maharnya adalah 4.000 dirham. Dirham ya, bukan dinar. Wa kana mahru nisaihi arba'a mi'ata dirhamin. Dan sedangkan mahar istri-istrinya pada umumnya adalah 400 dirham. Jadi Ummu Habibah maharnya 10 kali lipat di atas mahar istri-istri yang lain. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dalam hal mahar nggak perlu sama. Apabila seorang suami menikah dengan seorang gadis, maka ia dianjurkan bermalam dengan istrinya yang gadis tadi selama 7 hari. Jadi malam pertamanya seorang suami 7 hari dengan istri baru. Kalau dia seorang gadis. Sebelum melakukan bergiliran. Jadi istrinya misal 4 gitu kan. Nah 3, terus dia nikah yang keempat, gadis nih. Maka biasanya di sini sehari ganti, maka begitu kemudian nikah dengan gadis dia 7 hari dulu di sini. Adapun jika suami tersebut menikah dengan janda, maka dianjurkan bermalam dengannya selama 3 malam. Malam pertamanya kalau ini yang dinikahi dengan janda maka 3 malam. Sebelum melakukan giliran. Jadi setelah 7 hari atau 3 malamnya, ya berarti lagi diurutkan lagi sehari, balik lagi sini sehari, balik lagi sehari. Oh, disepakati 2 hari ya 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Tapi walaupun 2 hari di sini ya dicek ini setiap siang itu kabar istri-istrinya yang lain gimana, berasnya ada enggak, listriknya udah dibayar apa enggak gitu kan. Apa namanya airnya udah dibayar belum meterannya gitu, sabun sampo semuanya udah ada belum gitu ya, ya nanti tak cek pas 2 hari ke situ ya. Kalau emang butuhnya sekarang jangan 2 hari nanti gitu, jadi nanti mati lampu nggak bisa masak segala macam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata as-sunnatu idza tazawwajal bikra. Ya, sunnah kalau kemudian menikahi seorang perawan, aqama indaha sab'an, berada di menetap berdiam di rumahnya selama 7 malam atau 7 hari. Wa idza tazawwaja as-sayyib, kalau menikahi janda, aqama indaha salasan, maka berdiam di dalam rumahnya bermalam selama 3 hari. Wallahu ta'ala alam. Kemudian selanjutnya tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk menyatukan istrinya dalam satu rumah. Kemarin ada yang nanya, enggak boleh. Ya, pengennya satu rumah, satu kamar gitu kan.
satu kasur gitu kan, bukan hubungan jimaknya barengan itu. Ini kelakuan orang kafir. Orang Islam nggak seperti itu. Karena Nabi SAW dahulu juga membuat rumah untuk masing-masing istri beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan Nabi SAW illa ayyudzana lakum. Ya. Jangan kalian orang-orang beriman, janganlah kalian masuki rumah Nabi SAW ya kecuali ya, dengan izin. Ya. Jika kalian diizinkan oleh beliau SAW. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan rumah Rasulullah SAW dalam bentuk jamak buyut, yang menunjukkan bahwa rumah beliau untuk istrinya adalah tidak hanya satu. Jadi semua dikasih rumah dan tinggalnya di tempat yang beda-beda. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, tidak dibenarkan seorang suami menyatukan dua istri pada satu tempat tinggal tanpa izin dari keduanya, baik istri tersebut masih kecil ataupun sudah dewasa, karena hal itu akan berdampak negatif pada keduanya dengan timbulnya permusuhan dan kecemburuan di antara mereka berdua, dan ya menggabungkan mereka dalam satu rumah akan menimbulkan pertengkaran. Ini umumnya ya, umumnya. Kok kemudian ya toh, pas siang ini istri yang kedua atau yang ketiga ini datang ke yang pertama pengen ngobrol karena saking akrabnya udah akrab, ya nggak apa-apa. Tapi begitu malam ya istri-istri yang lain yang nggak dapat giliran balik ke tempatnya. Nggak boleh kemudian tinggal atau tidur di rumah istri yang sedang punya hak. Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya tidak diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta suaminya mentalak istri yang lain. Mas, pegatan tau bojomu sing gawe rupane wis elek tuwek ngono. Ya, tapi dia istri pertamaku yang dia berjuang denganku dan dia melahirkan anak-anakku sampai ke ada 7 gitu. Engko tak tambahi jadi 8 Mas gitu. Tenang aja gitu. Pegat aja. Hal-hal kayak gini nggak boleh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW minta berkata atau bersabda, latas alul mar'atu tolako ukhtiha. Jangan seorang wanita itu minta cerai untuk saudara perempuannya litaktafiya sofhataha, untuk agar ia dapat dinikahi atau mendapatkan bagiannya, walitan kiha untuk dinikahi, fa innama laha ma kataballahu laha, karena sungguhnya ia akan mendapatkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Ya, jadi kalau udah Allah tetapkan dia jodohmu, ya mau dia poligami atau enggak, nanti berjodoh dengan kita. Ya, nggak usah kemudian pengen mendapatkan bagian banyak kemudian kita minta dia untuk menyerahkan istri yang lain, nggak boleh. Allah Ta'ala. Baik, ini adalah akhir dari materi kita di pagi hari ini dan kita sudah selesai ini jilid 2-nya. Kita insya Allah besok masuk ke jilid yang ketiga. Maka kita akhiri layarnya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.